Kita coba belajar akan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 mulai ayat yang ke-39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju. Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Nah, saudara, peristiwa yang melanda orang-orang Israel ini kita pelajari, karena gini, kerap kali apa yang dialami oleh orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan itu adalah pelajaran yang akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, orang Israel rohani. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena itu pengalaman nyata hidup dengan Tuhan. Bangsa Israel itu kan dipimpin Tuhan dengan tiang awan, tiang api dah. Siang tiang awan, malamnya tiang api. Nah, kamu dipimpin Tuhan dengan apa? Firman Alkitab. Alkitabmu ini kan malah siang malam toh. Nah, ini firman ini Tuhan itu nyata berjalan seperti orang Israel itu. Pada siang hari dia lihat tiang awan, malam tiang api, ya dah. Nah, saudara, dengan Alkitab ini, firman ini yang menyertai kamu siang malam, betul tak? Nah, tetapi kelemahan orang Israel apa? Justru karena tiap hari itu sudah lihat, lama-lama jadi biasa. Sama dengan kamu. Yang baca firman, lama-lama jadi biasa, tidak ada kuasanya lagi. Dulunya pertama kali kan terkagum-kagum lihat tiang awan. Terus kalau siang panas dia naungi, dingin, ya kan? Kalau malam gelap gulita, tiang api loh. Hari 1-2 hari kira-kira kagumnya berapa? Lama-lama makin kagum atau makin biasa? Nah, kamu pertama kali bertobat baca firman, ngalami firman kagum-kagum tuh. Bukan luar biasa ya. Tapi lama-lama biasa. Ini berbahayanya di situ kita tidak sadar. Justru sebetulnya tuh kamu setelah kamu bertobat membaca firman, lebih lama harusnya lebih kagum. Ngerti tidak? Tapi kenyataannya tidak, malah lama-lama biasa. Nah, itu tanda bahwa kamu mengalami kemerosotan iman. Dan orang tidak menyadari hal itu. Karena apa? Justru karena kamu mulai baca, mulai ngerti, pikiranmu jalan. Bukan rohmu yang tambah gede, pikirannya tambah gede. Karena kepinteran.
Mulai diolah sehingga firman-Nya kamu bukan berjalan dengan iman tapi dengan pengertian. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini terjadi untuk semua anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, apakah nanti kalau anak manusia itu datang, dia mendapati berarti banyak imannya gugur enggak? Hah? Lu kok malah gugur? Kenapa? Ya masalahnya itu. Baca firman, ngerti, malah banyak pertimbangan, tapi bukan dengan iman. Kamu kalau pertama kali bertobat, ngerti firman enggak? Enggak ngerti dong. Cuma percaya. Tapi melihat mujizat. Percaya jadi. Wah kok enak ya. Nah, lama-lama ngerti firman, mosok begitu. Nah, sudah mulai tanya. Ya dah? Wes sudah di samping itu mulai tanya, terus ngomong lagi. Ya dek Tuhan. Kalau aku ya dah? Jadi sebetulnya Tuhan kemudian mau ukur pakai apa? Pikiran. Dunia roh dimasukkan dalam dunia daging. Tidak jalan. Imannya tambah lama tambah merosot, kehilangan. Karena apa? Jadi bingung. Karena bingungin apa? Karena dipikir-pikir. Ini pak gini ya, firman bilang gini, yang sini bilang gini, yang mana yang benar? Nah, makanya itu Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama saya. Saya itu diberi penglihatan, saya sedang belajar, Tuhan Yesus sedang ajar, saya belajar. Tuhan nulis satu baris gitu, saya bilang, apa sih maksudnya apa itu? Aku bilang, Tuhan, maksudnya apa itu? Tuhan cuma nengok gini. Tapi aku tahu maksudnya diem. Pelajaran belum selesai kok sudah ngomong, sudah ngerti semua aja belum, kok sudah tanya. Aku bilang, Tuhan. 2 baris tambah gak ngerti. Itu apa? Maksudnya apa? Yang satu apa 2? Lah udah 1, 2 aja gak ngerti. Tuhan bilang, diem. Terus saya itu orangnya nakali luar biasa. Kalau saya malah diomongi suruh gitu, malah tak tinggal. Jadi saya keluar kelas jalan-jalan sambil ngomel. Ditanyain, tidak nerangin, malah marah. Ya wis keluar. Lalu kalau saya keluar gitu itu Tuhannya diem atau Tuhannya biarin atau Tuhannya malah jangan keluar gitu, enggak. Diem Tuhannya, rasain lu. Saya keluar jalan-jalan, tidak mau. Kemudian saya lihat di ruangan lain, di ruangan kelas lain, saya loh, tapi dijaga malaikat. Loh, ruangannya kok bagus sih kayak gitu. Terus ada beberapa orang yang nakali sama dengan saya. Jadi semua keluar. Berapa itu? Terus sambil kita ya sambil ngelongok-ngelongok semua 2, 3, 4 orang itu. Wah enak ya. Terus ada orang anak-anak itu mau masuk. Sama malaikat dilarang. Tidak boleh. Lulus dulu. Di sana baru boleh masuk kelas ini. Saya lihat gitu saya malah sengaja nakali luar biasa. Nyelonong. Biarin. Dilarang biarin. Dilarang nyelonong tak ditusuk. Dia pakai tombak loh. Ditusuk mati. Paling-paling mati. Biarin. Tuhan ini tak ajak ngomong. Dia tanyain tidak mau jawab. Malah saya nyelonong boleh. Kok aneh. Malaikatnya malah tombaknya malah dibuka. Saya nyelonong. Kok boleh? Lalu diprotes sama teman-teman. Dia bilang, mengapa dia boleh, kami tidak? Malaikatnya ngomong, saya dengar dewek. Khusus untuk orang ini, Tuhan perintah untuk dia boleh. Yang lain itu tidak. Oh, saya nyelonong aja, masa bodoh. Kamu tidak boleh, aku boleh kok. Tapi setelah saya lihat di dalam itu, loh kok enak kayak gini. Ada suara,
Makanya balik sekolah lagi, lulus dulu, baru kamu masuk sini. Oh ya gitu, balik lah. Karena apa? Oh ada syaratnya harus lulus itu baru masuk. Ya wes aku balik. Lalu aku bilang, kenapa aku boleh? Nah karena Tuhan bilang, karena Tuhan kan yang tahu hatimu. Kowe itu kalau sudah lihat gitu, kamu mau bayar harga nih. Nah, yang lain itu udah mau masuk tapi tidak mau keluar, tidak boleh. Tuhan mau tahu. Saya masuk kelas sih Tuhannya mesem aja, mesem masuk sekolah, diam. Setelah saya diam, dia nulis semua. Ternyata setelah saya baca semuanya, itu ternyata saya jadi tahu. Setelah semuanya tulis sama Tuhan Yesus dan dibaca. Oh ternyata itu terangannya di sini terangannya di situ. Oh jadi tidak usah tanya. Nah Tuhan manggut-manggut begini, ngerti kowe? Kenapa aku suruh diam? Kamu tuh baru baca sedikit sudah tanya. Nah ini sebetulnya terjadi pada diri kamu enggak? Iya. Makanya itu kebanyakan tanya. Malah tidak ngerti apa-apa. Nah, jadi kalau kamu ikut sama Tuhan, hidup dengan Tuhan itu, jalani aja hari demi hari. Tidak usah terlalu banyak tanya. Wong kamu belum ngerti. Kamu tanya dijawab ya tidak ngerti. Tidak ngerti malah bingung. Kalau sudah bingung ngambek. Ngomel lagi. Lah ya dah. Yang penting itu cuma wis lah baca Alkitab, ngerti tidak ngerti baca aja lah. Wong Alkitab sudah ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berkenan bagaimana? Kayak Maria, duduk diem. Jangan ribut kayak Marta. Tapi jangan kira loh, Marta itu salah loh. Semua kepengennya jadi Maria atau jadi Marta? Maria itu diperlukan, Marta diperlukan, Lazarus diperlukan. Jadi terserah Tuhan, kamu mau dijadiin apa? Kalau kamu jadi Lazarus, kenapa kamu kepin Maria yang netepin kamu lagi? Lah ya dah. Ngapain? Mau jadi apa? Suka itu kan dong. Wong kamu sudah dibeli yo. Nah, maka dari itu kamu pelajari ini ayat ini. Ini Musa berkata apa? Musa berkata gini loh. Kamu jangan pergi. Orang-orang ini setelah dia tahu bahwa mereka itu melihat omongan daripada orang-orang yang pergi ke Kanaan, lihat tembok besar-besar, orangnya gede-gede, ternyata kan takut. Ngerti tidak? Nah, Tuhan itu terhadap kamu dan saya itu sebetulnya, kalau Tuhan mengatakan aku bawa kamu ke dalam ke Kanaan, tempat yang penuh air susu dan madu, kira-kira tempat itu menurut kamu atau orang Israel itu bisa direbut dengan kekuatan kita apa enggak? Tidak bisa tuh? Tidak bisa. Jadi ternyata kalau Tuhan itu menyediakan kamu tanah Kanaan, itu sebetulnya tidak dapat direbut dengan kekuatan kita. Demikian juga kita ini disediakan Kanaan. Nah, Kanaan yang Tuhan sediakan itu apa? Mana? Surga. Hah? Ayo. Hah? Surga. Surga apa enggak? Hah? Surga. Loh, pokoknya pengertianmu sekarang di mana? Surga apa enggak? Surga. Nah, terus tak tanyai sekarang. Kamu nanti tinggal di surga? Hah? Kamu nanti tinggal di surga enggak? Iya. Kok enak? Loh, kamu ini sudah baca Alkitab apa belum? Sudah habis apa belum? Sudah. Nah, coba ayo dilihat.
Di apa? Wahyu pasal 21. Coba dilihat. Yerusalem baru lagi. Sing diarep-arep sing enak-enak. Ayo baca. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah. Jadi kita nanti tinggal di mana? Bumi baru. Kok surga? Loh, bumi baru di surga enggak? Ayo. Enggak. Oh, kamu tadi baca enggak? Bumi baru nanti Yerusalem baru turun dari surga. Nah, Yerusalem turun dari surga pergi kemana? Ke bumi baru. Bumi ini atau bumi baru? Baru ini nanti lenyap. Jadi kamu nanti tinggal di mana? Bumi baru. Kok surga? Enak. Ngerti tidak? Di bumi baru nanti. Lah, bumi baru itu nanti suasananya kayak Firdaus pertama kali yang dibuat Tuhan. Karena memang asalnya Firdaus. Ngerti tidak? Firdaus itu pada waktu dibuatan Tuhan membuat Firdaus. Kan di bumi. Ya kan? Kemudian pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, manusia yang diusir. Terus di Firdaus itu kan dijaga sama kerub. Lalu pedang nyala-nyala. Jadi manusia tidak bisa masuk. Nah, di Firdaus itu ada pohon itu tetap ada enggak? Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Nah, waktu setelah manusia diusir, Firdausnya ini sekarang di mana? Nah, diambil sekarang di Firdaus. Nah, Firdaus itu di surga sekarang, di surga tingkat 3. Nah, nanti itu dunia ini dihancurkan, itu diturunin lagi sama Tuhan. Jadi bumi baru. Gitu. Nah, kamu tinggalin nanti di bumi baru. Nah, nanti terus Yerusalem baru turun dari surga. Karena Yerusalem baru itu tempat kota dan tahtanya Tuhan Yesus. Jadi surganya tetap ada enggak? Tetap. Tempatnya siapa? Ayo. Bapaknya tetap di sana. Karena Bapaknya tetap di sana, Tuhan Yesusnya turun loh. Karena Tuhan Yesus yang pernah jadi manusia. Nah, nanti tinggal bersama dengan kita pakai tubuh baru. Lah, Allahnya pakai tubuh apa? Tubuh lama. Dia nggak punya tubuh. Roh. Bapaknya tetap roh, nggak punya tubuh. Tubuh baru, tubuh lama ya ragu. Jadi Bapaknya tetap di surga, Tuhan Yesus yang tinggal bersama dengan kita. Ngerti tidak? Nah, tapi kalau kamu ngerti begini, jangan nyalain orang. Kalau bilang, kamu nanti tinggal di mana? Surga, betul. Sementara ini di Firdaus toh. Tapi nanti Firdaus itu diturunkan Tuhan jadi bumi baru. Nah, gitu. Ngerti? Urutannya sudah ngerti?
Nah, lalu jangan bilang nanti orang yang baru ngerti sedikit bilang, oh tidak, nanti gegeran, nanti perang firman. Nggak usah. Kalau dia bilang surga, ya sudah biar. Wong ya bener sekarang, tapi nanti salah. Tidak. Nah itu nama perlunya belajar firman itu di situ, gitulah. Sekarang orang-orang Israel ini, dia waktu menghadapi kenyataan, dia takut lah. Lalu dia menyebarkan berita bahwa sana itu orangnya makan orang, bentengnya besar-besar. Orang-orang takut. Akhirnya setelah dia takut, dia marah sama Musa. Tuhannya marah. Tuhan berkata, ini orang kurang ajar. Suruh balik sekarang ke padang belantara. Muter-muter lagi di sana. Nah, 1 hari hukumannya setahun. 40 hari dia lihat kota Kanaan, ketakutan, dihukumnya 40 tahun. Nah, rasain dulu. Akhirnya ini orang-orang sebagian kan bertobat. Sadar. Kenapa? Sadarnya di mana? Ayo. Pada waktu orang-orang yang pergi semua ini dibunuh sama Tuhan. Yang tidak cuma Yusa sama Kaleb. Tapi orang-orang yang pergi semua itu mati, dibunuh sama Tuhan. Tuhan itu gentle, bunuh semua. Nah, setelah itu kan dia sadar, waduh salah ya kita. Makanya dia tadi kan ngomong, wah kita sudah berdosa. Nah, bertobat toh, ini bertobat atau nyesal? Ayo. Nyesel, ini bukan bertobat. Nah, dia nyesel, akhirnya dia mengangkat senjata mau maju perang. Musa bilang, kamu jangan maju. Karena apa? Kalau kamu maju nanti kamu mati malahan, kalah. Sebab Tuhan tidak menyertai kamu. Nah, ini pelajaran yang bagus buat kita. Kita kerap kali kalau sudah tahu salah, kita bukan bertobat tapi nyesel. Nah, lalu kalau sudah nyesel, biasanya nekat, mau nebus, itu kesalahan lagi. Akhirnya mereka pergi sendiri, perang kalah, mati lagi, kocar kacir. Nah, di situ kita belajar. Kalau kamu itu percaya sama Tuhan, kamu harus pakai iman, bukan pakai pikiran. Kalau kamu pakai iman, itu ada rasa takut akan Tuhan. Nah, kapan imanmu itu masuk ke dalam satu takut akan Tuhan? Kalau kamu sudah mengenal Tuhan lebih dekat. Bahwa taunya bagaimana kalau kamu bisa mengenal Tuhan lebih dekat? Kamu tahu kebesaran Tuhan lebih besar, aku tambah berkurang-kurang. Seperti kata-kata Yohanes Pembaptis, Yesus bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Jadi kalau kamu sekarang ini pengikutanmu akan Tuhan, malah kamu merasa kamu sudah lebih baik, itu hati-hati. Sebab kerja daripada setan itu cuma dorong sama menghambat. Kalau kamu menggebu-gebu, didorong supaya kejungkel. Kalau kamu malas, ditarik supaya terlambat. Itu kerja setan. Makanya hati-hati, jangan kecepatan, jangan lambat. Nah, bagaimana bisa? Yang tahu siapa? Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga, kirim Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus tahu, tanpa Roh Kudus tidak ada manusia yang bisa. Tidak ada manusia yang sampai. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan bisa mengerti firman. Yesus itu firman susah dimengerti. Karena apa? Dunia roh.
Makanya dibutuhkan iman. Iman itu apa? Percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, tapi kamu lebih gampang yang kelihatan atau yang enggak? Yang kelihatan. Nah itu bukan iman. Maka dari itu kamu harus baca terus. Lalu kalau firman itu nanti muncul jadi rema, itu yang kamu harus ikuti. Nah itu maksudnya Tuhan. Tapi karena kita kerap kali gini, kamu sudah baca firman, ngerti banyak toh? Nah, justru ngerti banyak, pertimbangannya jadi banyak. Sini ngomong ini ngomong ini. Nah nanti kalau ada firman Tuhan muncul jadi rema, kamu bukan turutin tapi masukkan ke sini. Setelah masuk sini ditimbang-timbang. Tadi ngomongnya bagaimana? Oh, tapi kok firman bilang gini, yang sana, yang benar yang mana ini? Akhirnya tidak kamu lakuin, karena kamu bukan berjalan di dalam iman, tapi pengertian. Ini kesalahan orang Kristen, tidak maju-maju. Makanya itu saya bilang gini, tambah kamu baca firman banyak, kamu harus menyadari bahwa kamu sebetulnya tambah bodoh. Tambah bodoh. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Wah bingung aku. Wes gak ngerti lah. Kalau kamu merasa tambah bodoh itu yang benar. Kayak kamu merasa tambah pinter, itu tidak benar. Gitu. Kalau kamu tambah pinter berarti akal. Kalau kamu tambah bodoh berarti Roh Kudus yang jadi kamu Roh Kudus kamu maunya apa? Ini ya sudah. Benar pada benar tak jalanin aja. Nah, apa yang menjadi penghambat? Roh Kudus sudah ngomong, tapi kenapa kamu tidak ngalah? Nah, yang jadi penghambat apa? Pikiranmu, gengsi itu loh. Dia benar, itu salah. Kan malu. Ya kan? Makanya untuk menjadi anak Tuhan yang mesti rela dipermalukan. Tapi alasanmu gini, kan nanti nama Tuhan yang dipermalukan. Betul kan? Hah? Aku jawabnya apa? Tuhan sudah biasa dipermalukan. Jadi Tuhan tidak posting dia. Tapi kamu yang belum biasa. Jadi bolak-balik. Kamu dirimu cewek, bukan Tuhan, alasan tak. Ya kan? Aku tahu ngomong, Tuhan, kalau aku salah, kan engkau malu. Tuhan jawabannya gitu. Aku sudah biasa dipermalukan, ditelanjangi. Jadi kamu yang belum biasa. Jadi, kalau aku dipermalukan karena kamu, untungmu gede. Karena Alkitab berkata, upahmu besar kalau kamu diejek, dipermalukan karena aku. Nah, karena kamu mau enggak? Mau, aja sudah. Tapi namamu, oh aku sudah biasa, tidak apa-apa. Oh ya sudah, kalau gitu ya biarlah. Dipermalukan, untung. Pokoknya aku dipermalukan karena menurut engkau double upaya. Nah. Jadi dari situ kamu nanti belajar rendah diri mampus. Karena itu yang dituntut setan supaya kamu rendah diri, makanya ditekan-tekan. Ngerti tidak? Nah, jadi di situ itu Tuhan mengajar kita apa? Makanya Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab menurut Tuhan itu mesti tidak masuk akal. Contohnya gini dah. Tuhan Yesus itu umur 12 sudah hebat Alkitabnya. Dia tahu dia Allah sendiri, mau dia firman. Ya kan? Tapi untuk melakukan kehendak Bapak suruh nunggu umur 30 baru boleh keluar. Bayangin. Tunggu lagi 18 tahun. Sampai adik-adiknya sendiri itu tidak percaya kalau dia itu Mesias. Suruh percaya aja tidak mau.
adik-adiknya sendiri itu tidak percaya sama Yesus. Nah, kamu jadi orang Kristen, kalau tidak dipercaya sama bapakmu, ibumu, sama saudaramu, kamu rasanya dia. Ayo, kamu ngotot tidak sembahyang? Tuhan, ingin bertobat sih Tuhan. Lihat, lihat ngotot kan? Oh Tuhan Yesus sing bisa nobatke orang aja nunggu adik-adiknya gak percaya. Udah Yesusnya sudah membuat mujizat, sudah bilang tetap gak percaya. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, baru dia itu mereka percaya. Padahal Tuhan Yesus punya kuasa enggak menobatkan mereka? Kenapa dia tidak bertindak? Hah? Loh, saudaranya tidak percaya toh, tapi dia punya kuasa enggak bikin orang percaya? Hah? Nah, kenapa? Kok tidak mau bertindak dia? Tidak mau maksa, tapi karena apa? Bapaknya belum nasi kok. Di dalam Yohanes 16, Yohanes 6 bilang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku tanpa dikaruniai Bapa. Baca di dalam Yohanes 6 itu. Pada waktu orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi karena perkataan Tuhan Yesus itu orang-orang meninggalkan Tuhan. Nah, makanya aku bilang Tuhan Yesus sudah biasa, santai. Jadi makanya itu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-4 udah 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ngerti? Nah, jadi kenapa kok Tuhan Yesus tidak mau bertindak sendiri? Sebab dia pada waktu di dalam dunia, dia mau memberi contoh kepada kamu dan saya. Bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada hatinya Bapa. Jadi makanya Tuhan Yesus ngomong gini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya mau belajar. Rendah hati itu semua tergantung Bapa, bukan kamu yang netapin. Nah, ini yang paling susah. Makanya coba kamu dikasih kuasa sama Tuhan Yesus. Bapakmu, ibumu, saudaramu langsung suruh tobat dah. Langsung dah. Wong tidak dikasih kuasa aja kamu kerap kali gunain. No. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobatlah kamu. Betul ya? Jadi kasih kuasa aja malah ngotot-ngotot minta kuasa. Makanya dari itu kita itu kerap kali tidak sadar, ngerti tidak? Nah, tapi yang memang tidak salah. Tidak salahnya apa? Tidak ngerti yo, belum ngerti. Nah, makanya itu yang penting. Sebetulnya yang utama itu tugas kamu itu cuma apa? Baca saja Alkitab, berdoa, terus belajar mengenal akan pimpinan Roh Kudus. Itu yang utama. Karena dengan pimpinan Roh Kudus kamu peka, kamu tinggal punya iman, jalan aja. Lah, kamu kerap kali tanya, lah kalau salah Pak? Loh, salah ya biar. Ada keblosok Pak. Sampai bonyok. Ya justru bonyok itu untung. Karena apa? Melihat kemuliaan. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tanpa kegagalan tidak akan belajar. Nah kalau sampai mati Pak, ya masuk surga. Lah ya Pak? Lah ya Pak? Kalau tidak dibangkit ya mati. Nah mati kan rugi Pak loh. Kok rugi? Mati untung.
masuk surga. Ya wis toh. Ngapain pusing-pusing? Nggih ta? Nah, iya makanya. Nah, kalau gitu enggak usah takut toh. Tapi ternyata kamu masih takut. Karena apa? Banyak pertimbangan. Itu masalahnya. Jadi kalau diurut-urut itu sebetulnya hidup dengan Kristus itu enak enggak? Hah? Memang dia bilang enggak ukuran dia. Harus ngerti ya. Baru ngalami ya. Tapi kalau kamu sudah ngalami baru kamu bilang, wah luar biasa. Sebabnya apa? Penderitaan yang kamu bayar di dunia itu murah dibandingkan dengan kemuliaan yang kamu terima. Karena Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam Yohanes 16. Di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Terus, kenapa sih Tuhan? Kok di dalam dunia kita menderita? Tuhan berkata, karena pengadilan itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Jadi, kenapa kok kita malah diadilin dulu? Ayo, enak diadili dulu atau enak diadili nanti? Nah? Dulu Bang. Kenapa enak? Kamu kalau diadilin dulu, dihukumnya di dalam dunia. Di dalam dunia hukumannya paling-paling kan 100 tahun. Ya umurmu paling panjang 100 tahun. Lah ya, jadi tiap kali dihukum, bertobat dihukum lagi, salah lagi. Loh, kamu ini sampai mau mati tetap berbuat dosa toh? Iya toh? Nah, berbuat dosa ditegur, terus dituntut setan, Tuhannya adil, jatuh hukuman, dihukum lagi. Tuhan, wong urip kok, hidup kok jatuh bangun. Loh, malah untung. Hah? Untung Tuhan. Ndak jatuh. Ndak ada. Kan Tuhan sudah ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau jatuh tidak geletak. Jadi mesti jatuh. Wong kuwi dhisik ndak le dunia. Iya toh? Nah, tadi Invi ngomong gini. Bagaimana Pak kekudusan Pak? Kadang-kadang nafsu bisa timbul. Oh normal. Kalau kowe ndak nafsumu ndak timbul, ndak normal. Kalau nafsumu tidak timbul, itu kamu hidup di dalam dunia roh. Itu tidak normal. Jadi kamu bukan daging. Kalau selama kamu hidup di dalam daging, selama hidup ada nafsu. Normal. Iya tak? Loh tapi hidup kudus. Loh kudus jadi tidak punya nafsu. Oh itu malah tidak normal. Karena kalau kamu punya nafsu, kamu bisa ngatasi, ada jalan keluar, itu kemenangan. Kalau kamu tidak punya nafsu, tidak normal. Ya tak? Tidak normal. Coba laki-laki tidak punya nafsu, jadi apa? Loh, jadi cewek itu punya nafsu. Masa cewek tanyai cewek tidak punya nafsu? Oh, kalau tidak punya nafsu itu dikebiri. Ya dah. Kalau tidak punya nafsu itu dikebiri. Nah, dibikin. Gitu. Nah, jadi makanya itu jadi kenapa Tuhan berkata di dalam dunia kamu itu menderita. Yang kamu derita apa? Melawan daging. Jadi yang dimaksudnya menderita itu tidak seperti di Ambon orang Kristen dianiaya. Itu termasuk. Tapi kalau kamu yang di kota menderita apa? Hari demi hari melawan daging, nafsu. Makanya Paulus berkata, kalau kamu hidup di dalam dunia roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan.
tidak kamu lakukan bukan berarti kamu tidak punya. Punya, tapi bisa mengatasi loh. Jadi kalau kamu bilang, loh Tuhan aku mau hidup kudus, kok nafsuku timbul? Loh, ya, kamu harus bilang, terima kasih Tuhan, ini normal. Ini normal. Cuma sekarang Tuhan caranya ngatasi piye. Lah ya kan? Nah, itu yang kamu minta. Minta kekuatan, minta jalan keluar. Nah, Tuhan pasti punya jalan buat kamu. Gitu. Nah, maka dari itu kamu hidup dengan Tuhan itu tugasmu harus baca Alkitab, berdoa. Lalu kalau firman itu muncul baru lakukan. Kalau kamu salah, bertobatlah. Setelah bertobat, diam. Jangan seperti orang-orang tadi. Cari jalan dewek, menebus dosa dewek. Percuma. Mati malahan gepeng. Diam. Tunggu sampai Tuhan memerintahkan. Kalau suruh balik, baliklah. Balik. Tidak apa-apa. Tuhan ini tidak mau. Yang penting, Tuhan berkata gini. Kalau kamu berbuat dosa, ya toh? Karena gini, kalau kamu dihakimi itu kan sekarang ini kan gini, kalau kamu berbuat dosa, setan nuntut. Ya toh? Langsung menghadap Tuhan dan Tuhan itu adil. Setan bilang, itu anakmu berbuat dosa, hukum dong, kamu adil loh, melanggar firman. Tuhan bilang, oh ya betul, dihukum. Nah setelah dihukum kamu bertobat. Minta ampun toh. Tapi hukuman tetap harus dibayar sampai lunas. Jangan bilang, aku sudah bertobat kok tetap menderita. Loh, ada waktu nih. Nah, kalau dosamu gede ya setahun. Ada yang 2 tahun. Ya toh? Ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Ya itu mesti ada harga. Harus dibayar sampai lunas. Nah, selama kamu bayar, kalau kamu itu perbuatanmu baik, tidak ngomel, tidak gerutu, tidak nyalain Tuhan, dapat remisi. Jadi nggak nih setahun jadi setengah tahun, baik lagi, kurang lagi, kan lumayan. Tapi kalau kamu tidak baik ngomel, tambahi malah. Ngerti? Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak dihukum dalam dunia? Ada caranya. Ayo, bagaimana caranya? Hakimi dirimu sendiri supaya tidak usah dihakimi oleh Yesus. Nah, ngerti? Karena gini, kamu kan punya Roh Kudus. Roh Kudus tugas siapa? Penolong dan mengingatkan kamu akan dosa-dosamu. Nah, bagaimana kamu cepat-cepatan be setan? Ya dong. Kamu kalah cepat be setan, dituntut, hukumannya datang. Yesusnya mengadili. Nah ini cepet-cepetan. Makanya Yesus kasih Roh Kudus itu supaya kamu menang. Karena dia lebih pinter. Ya dah, setan pinter tapi dia lebih pinter. Pokoknya tak kalah. Nah, Tuhan ngajar ini gini. Satu, Tuhan berkata, kalau kamu berbuat dosa, pasti kamu tidak ada damai sejahtera. Gelisah, rasa tidak enak, tidak tenang, ya toh? Nah, itu kan tanda permulaan bahwa, waduh, aku kok hatiku tidak tenang, aku pasti berbuat dosa ini. Langsung berdoa, tidak usah masuk kamar. Kalau kamu sedang di jalan tidak enak ya, masuk tunggu di kamar. Telat. Apa ini? Aku dosa, tolong tunjukin dosaku. Loh. Lalu kalau Tuhan ingatkan nanti, kamu berbuat ini. Oh betul lah, salah itu. Langsung kamu bertobat, minta ampun. Tuhan aku salah, minta ampun dong Tuhan. Nah, cepat kamu sama setan nih. Sebab setan itu kan tidak bisa baca pikiranmu dan tidak bisa baca hatimu. Tapi damai sejahtera itu kan di hati, bukan di pikiran. Nah, jadi langsung Tuhan sudah ingatkan dulu. Nah, kamu hakimi dirimu sendiri. Oh ya betul, aku bertobat, aku salah, bertobat. Nah, hilang. Setan tidak sempat nuntut. Sebetulnya Tuhan itu punya jalan. Satu. Yang kedua, kamu kerap kali kan dipepet toh?
udah kepepet, baru nyerah. Betul? Kenapa kok dipepet-pepet? Nah, karena apa? Tuhan itu sudah terlanjur pada waktu menciptakan manusia itu Tuhan memberikan kamu, Adam itu kuasa. Kuasa untuk apa? Memilih dan menetapkan langkah-langkahmu. Ngerti? Nah, kuasa itu sejak manusia jatuh dalam dosa, diambil setan. Ngerti tak? Nah, tapi setelah kamu bertobat, kuasa itu harusnya milik siapa? Hah? Kembali milik kamu. Kembali milik kamu. Setelah kamu bertobat, Yesus sudah menang, kuasa itu tetap menjadi milik kamu. Nah, itu yang menyebabkan Tuhan itu tidak bisa memaksa kamu. Kalau kamu mau dipaksa Tuhan, setan ini ngomong. Yesus, dia punya kuasa menetapkan langkahnya sendiri. Free will. Itu engkau sudah free. Kenapa engkau paksa? Nah, Tuhan Yesus bilang, oh ya memang aku tidak bisa maksa. Makanya kerap kali kamu harus menetapkan sendiri. Nah, untuk itu Tuhan bilang, kalau kamu mau, Tuhan bilang, kamu harusnya minta sama saya. Loh, minta apa Tuhan? Paksakan rencanamu dalam hidupku. Jadi minta supaya kamu yang minta, Tuhan paksa. Nah, jadi Tuhan kalau maksa, setan lapor lah, protes lah, nuntut lah. Yesus, kenapa kamu paksa? Yesus ngomongnya apa? Dia yang minta. Ngerti? Nah, kalah lagi setan nih. Nah, aku diajari Tuhan ya gitu. Loh, minta dipaksa Tuhan. Iya. Sebabnya dek kowe tidak minta, aku tidak bisa. Lah, caranya maksa kamu bagaimana? Aku kan lihat, oh kamu itu harus begini. Nah, jadi gini tak halangi, gini tak halangi, gini tak halangi. Sampai jadi enak dipaksa dulu, kebentur-bentur tapi sampai daripada bonyok dulu baru sampai. Ngerti tidak? Ngerti? Kalau kamu tidak dipaksa Tuhan dari permulaan, mesti bonyok dulu. Udah jatuh bangun dosa dihukum, lagi dosa dihukum, agak nyerah. Tapi kalau kamu dipaksa Tuhan, kamu mau kenal, dihalangi Tuhan, kebentur, oh sadar, ya balik. Bentur lagi balik sampai lo penak kebentur-bentur apa enak jatuh bonyok. Loh, sama-sama ndak enaknya, ngerti ndak? Tapi lebih ndak enak bonyok dulu, dihukum dulu. Ini kan ndak usah dihukum. Ya kan kebentur-bentur tapi tidak dihukum loh. Karena Tuhan sudah bilang gini, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu, pada waktunya diberikan jalan keluar. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kamu yang minta, dipaksa gitu. Jadi enak dong? Loh, sebetulnya penak enggak? Rileks aja. Jadi apa yang kamu hadapi, langsung konsultasi sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku kok ngalami gini. Ini kok timbul aneh sih Tuhan. Pikiran jelek, pikiran cabul, pikiran jelek. Ini dari mana? Loh, itu bawaan. Karena kamu dilahirkan dalam dosa. Itu pikirannya setan. Tapi sudah jadi pikiranmu. Ya lapor aja minta tolong sama dia. Makanya mau berbuat dosa sekalipun sembahyang. Tapi kamu tidak pernah sembahyang loh, mau berbuat dosa. Mau berbuat dosa tidak sembahyang kenapa? Karena kamu sudah tahu itu dosa. Ya dah, ngapain ngelapor? Wong malah si dosa ini disimpen-simpen. Salah. Justru kamu tahu mau berbuat dosa. Contohnya gini. Aku kok punya pikiran cabul ini piye toh. Tuhan, aku kok kepingin nakal ini piye. Nah, lapor. Tuhan, aku tahu ini dosa, tapi aku kepingin.
Tolong dong Tuhan. Tidak ya aku mesti dosa loh. Tidak dosa ya salahmu loh. Aku njaluk tolong ra tolong. Loh, betul enggak? Kelihatannya kurang ajar, tapi itu betul. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa itu tidak baik. Tapi kamu mau mengatasi, tapi kamu tidak punya kemampuan. Nah, itu beda daripada gini. Itu dosa, sudah jangan. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Akhirnya berbuat dosa. Kenyataannya gitu tak? Ayo. Contohnya gini. Nafsumu timbul. Aduh, tidak mau berbuat. Tebuk rem. Akhirnya onani. Masturbasi. Ya padha itu. Dosa toh? Lah, beda kayak gini. Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Daripada berzina. Tidak boleh ya aku onani. Tolong tidak boleh ya tolong dong Tuhan. Tapi tidak mau tolong nih. Aku berbuat. Orang salah loh. Harus kepepet toh. Nah, beda tuh. Tuhan bisa nolongi. Mungkin kamu mau berbuat pas ada orang nyari kamu. Lah, rak sido toh ya. Loh, betul. Lah iya tak? Kamu mau berbuat diketok orang, blok. Lah rak sido toh ya. Lah jadi toh ya. Nah, itu jalan keluar. Ngerti enggak? Tapi kalau kamu diam mau tak awasi dewek, mbok tentang dewek, gak bakal bisa. Sebab kamu tidak akan bisa berbuah mengatasi kelemahanmu tanpa Yesus. Ngerti tak? Makanya itu tak ajari. Berbuat dosa sekalipun ngomong sama Tuhan. Doa dong. Nah, karena Tuhan nanti buka jalan. Pasti dia bilang Roh Kudus penolong, Yesus yang punya jalan keluar. Makanya Paulus berkata, di dalam Yesus aku sanggup melakukan segala perkara. Ya dah. Nah, Tuhan Yesus ngomong, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu masih tetap pakai kekuatan dewe. Ya sampai bonyok. Akhirnya, ngerti? Jadi hidup dengan Tuhan itu transparan. Pokoknya tidak bisa kamu memakai kekuatan sendiri, tapi adalah pakai iman. Karena Alkitab bilang, baca di dalam Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Ayo, lucu enggak? Sebab apa yang aku kerjakan, kamu yang melakukan. Ayo, lucu enggak? Lucu enggak? Masih mau kesaki apa? Ayo, lucu enggak? Apa yang kamu kerjakan itu apa? Coba. Apa coba? Yang kamu kerjakan itu coba baca di dalam Yohanes 6. Tugasmu itu cuma mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lah pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sama pekerjaan yang dikehendaki Tuhan itu beda loh. Kalau pekerjaan Tuhan itu adalah umum. Kamu bisa milih dewek. Pergi gereja, pelayanan, apa-apa itu pekerjaan. Tapi pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, kamu ditetapkan. Kamu dagang, kamu menginjil, kamu MC. Itu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Spesifik. Setiap orang beda. Tapi kalau kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua orang sama. Ngerti? Maksudnya ngerti? Nah, wis. Ini Yohanes 6 ayat 28-29. Baca. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang Nah, jadi tugasmu
Tadi ya Yesaya 26 bilang apa? Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera. Itu kan yang kami cari. Ya lah. Sebab apa yang kami kerjakan, artinya apa yang kami percaya kepadamu Yesus, maka apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang melakukan. Penak dah? Penak dah, enak dah? Nah, bukan kamu yang ngelakuin, ngapain? Ya, tinggal kamu percaya aja lah. Kelemahan-kelemahanmu hadapkan di tempat dia. Dia pasti mengatasi. Jadi rileks aja. Hidup dengan Tuhan tuh santai. Ya kan? Sekolah barang itu, aku dulu nggak pernah tegang sekolah. Aku nggak pernah tegang. Nah, kenapa? Saya mau ujian, saya bilang Tuhan, aku mau ujian, tolongi ya Tuhan. Oh, kowe ndak lulus, orang lulus. Lah aku sajar Tuhan, tapi ndak lulus. Ya sudah. Jadi datang ke sekolah dia bilang gini, kok ketawa mesem-mesem no? Lah aku gak bakal lulus kok. Lah sudah tahu kok. Nah, kamu bingung kok tegang no? Tak lulus piye Tuhan? Nah, bodoh. Tuhan sudah bilang tak lulus ya bakal tak lulus. Ngapain pusing? Ya toh? Tuhan bilang lulus. Aku udah isa Tuhan. Lulus, ya wis. Lah kamu deg-degan buat apa Tuhan bilang lulus kok? Ya pasti lulus. Karena apa? Ah, tanyaane nanti sing ditanyakno sing aku isa. Tuhan sing ngatur kok. Ya dah. Jadi santai aja, sudah ditetepin semua. Tugasmu hanya percaya kepada Dia, tapi lakukan pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Artinya apa? Kowe percaya kalau kamu sekolah, ya belajar yang sungguh-sungguh. Jangan percaya, tidak usah belajar. Itu namanya itu kurang ajar. Itu tidak percaya. Yang dinamakan percaya itu melakukan firman. Jadi usahakan benar-benar, berjuang benar-benar. Jadi kalau kamu sekolah ya tugasmu belajar. Kalau kerja ya kerja yang benar. Jangan lalu kerja gini. Tidak boleh. Tidak enak sekalipun kalau memang itu sudah disuruh Tuhan ya kerjain yang sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Oh tapi bosnya jahat gitu kok kikir. Nah justru itu. Kalau kamu setia dalam perkara kecil dikasih tanggung jawabnya gede. Tidak apa-apa. Nah, kikir apa? Kalau Tuhan suruh kamu di situ ya di situ. Masa bodoh. Nah, jadi sebetulnya hidup dengan Tuhan itu toh langkahmu sudah ditetapin, ngapain pusing-pusing. Santai aja. Jadi selalu yang penting buat kamu apa? Damai sejahtera ini yang utama. Kalau kamu kehilangan damai sejahtera, hati-hati. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Selama kamu tetap hidup dalam damai sejahtera, itu benar. Selama kamu hidup di dalam firman, itu pasti ada. Tidak pernah tidak ada. Karena itu ukuran Tuhan. Tuhan bilang toh di dalam Yohanes 13. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Kalau damai sejahtera dunia itu kamu seneng. Tapi kalau damai sejahtera yang di hati itu bukan seneng, tapi lain, rasanya lain. Itu baru sebagian daripada damai sejahtera yang di surga. Beda. Nah, saya pada waktu, saya taunya kenapa? Saya ngalami pada waktu saya dibawa ke surga. Loh, lah kok damainya kayak gini Tuhan? Luar biasa kayak gini. Ya, ini yang di surga. Kalau kamu nanti kembali ke dunia, damai ini kayak gini, tapi cuma seperberapa. Oh ya pantesan ya Tuhan. Lain, tidak ada Tuhan di dunia kayak gini. Tidak ada, Tuhan bilang. Damai di surga itu damai sejahteranya itu gini. Rasanya itu aman. Terus tidak ada takut sedikit kekhawatiran atau mikir kemungkinan dada. Tidak bisa. Damai ini itu rasanya itu ada
Kamu tuh dilindungi oleh kuasa yang begitu besar sehingga amannya luar biasa. Tidak pernah ada. Biarpun sendirian tuh tidak kesepian. Tidak rasa takut ada apa. Tidak ada. Tidak bisa. Mikir jelek tidak bisa. Tidak bisa. Jadi benar-benar itu namanya luar biasa. Nah, contohnya apa? Karena saya pada waktu itu masih mikir di dunia. Masih mata keranjang. Saya pernah dengar malaikat tuh cantik-cantik. Jadi aku nyari. Nggak ngomong, nggak mikir, tapi Tuhan bilang, di sini nggak ada dosa. Loh, aku dosa apa? Lah, kowe mau tamu nyari apa? Langsung ketahuan. Aku bilang, katanya malaikat itu cantik-cantik di dunia. Karena orang dunia nggak tahu. Tapi di sini ndak, malaikat tuh bukan laki, bukan perempuan. Jadi ndak cantik, ndak gagah. Lain khusus. Oh. Di sini ndak ada dosa loh. Mikir malaikat cantik-cantik dosa. Karena itu pikiran di dunia. Makanya beda. Kalau kamu nanti sudah ngalami baru ngerti. Oh, damai sejahtera itu kayak gini Tuhan. Iya. Tapi kalau kamu belum ngalami, ya kamu tanya terus, kayak apa sih? Kayak apa sih? Gitu. Makanya saya bilang, alami sendiri. Hidup dengan Tuhan itu mesti ngalami nyata. Kalau enggak, rugi. Enggak sekedar mengerti, tapi ngalami. Enak, luar biasa. Gitu. Udah habis. Kalau kamu mau tanya. Nanti katanya, Saya pernah punya pengalaman ya, Pak. Waktu itu kan saya sedang melamar, Pak, melamar pekerjaan. Tiba-tiba di situ kan ada orang banyak, orang melamar kan banyak. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita tunawisma itu melintas. Ya taruhlah setengah bugil, setengah panjang, atas terbuka, bawah. Itu saya niat saya mau menutupi layangan itu, tapi kalah sama orang banyak. Saya pakai baju dua, satu kaos dalam, sama baju tangan panjang. Saya mau kasihan gitu ngeliatin, tapi dia gini kan, tapi dia tunawisma gelandangan. Saya mau kasih, tapi saya mikir nih orang banyak pasti ketawain saya. Akhirnya saya kalah, saya nggak jadi. Pengalaman saya. Nah, terus? Ya itu yang saya mau tanya kok. Kayaknya kalau kita mau sungguh-sungguh kok kena badai begitu kita goyang. Nah, karena kamu pakai kekuatan sendiri. Mau berbuat baik tuh. Lo itu mau berbuat baik apa enggak? Iya. Tapi niat ada. Ya makanya itu yang saya tadi ngomongkan. Kalau kamu mau berbuat baik. Tapi takut sama. Lah iya, kalau pakai kuasa sendiri ya begitu itulah. Itu kenyataan begitu. Kamu tidak bisa melakukan firman itu tanpa kekuatan dari Tuhan. Bisa. Jadi kalau kamu lihat gitu, kamu berdoa, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Kalau seandainya saya lakukan, itu saya orang banyak itu akan mencemooh saya. Nah itu konsekuensi, itu karena itu pikiranmu, bukan Tuhan yang nyuruh. Makanya saya tadi kan sudah dari permulaan sudah bilang, belajar mengerti Tuhan, mengenali Tuhan, belajar minta pimpinan Roh Kudus, mengerti, itu jalan satu-satunya. Kamu terus terang baca Alkitab belum habis kok. Ayo, betul lah? Nah iya, ini Tuhan yang ngomong tadi, ngomong dari baru. Tapi kalau misalkan tiba-tiba itu memang dari kasih gitu, tapi kita nggak berdoa atau apa, tiba-tiba memang kasih, tiba-tiba refleks. Ini kita sampai nggak satu loh, kita yang telanjang gantian gitu, itu bisa terjadi ya? Bisa, makanya itu namanya dorongan roh. Beda lagi. Tanpa mempedulikan orang lain, mesti berani dicemooh, berani malu. Dipermalukan.
Kalau kamu pakai pikiran pasti kalah. Ya memang berat. Makanya saya tadi kan bilang, menderita itu berat. Tapi jangan kamu ukur pakai pikiran. Kalau kamu pakai pikiran, tidak bakal jalan. Wong saya sendiri terus terang bilang, kok kenapa sih Tuhan, kok aku bisa? Nah, karena kamu kamu pikir-pikir, kamu bisa. Kalau kamu mikir, tidak mungkin, tidak mampu. Terus satu lagi, Pak. Umpamanya kita punya apel nih Pak ya, punya apel satu. Umpamanya keadaannya lagi seperti di Ethiopia, kelaparan. Terus kita nemuin seorang sekarat yang udah dekat mau mati. Kita punya apel satu, sedangkan kita sendiri juga dekat mau mati, sekarat juga. Apa yang kita lakukan? Kalau kita harus menyangkal diri, kita harus memberikan apel itu dan kita mati. Tapi kalau kita pasti mikirkan, keakuannya ini, ngapain mikirin dia, mendingan buat saya aja. Nah, ya, terus kalau saya kasih, saya mati. Nah, terus tanyaannya Pi? Tanyaanmu apa? Tanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung imanmu. Kamu mau apa? Kalau kamu kasihan diri sendiri, ya jangan kamu kasih. Ya kamu kalah. Makanya itu saya bilang, selama kamu mengikut Yesus pakai akal, ya ora jalan-jalan. Nggak bisa. Kalau kamu masih pakai akal, ya kayak zaman seperti yang saya dapat penglihatan itu. Nah, tukang tanya, nggak bakal sampai. Nggak bakal sampai. Nah, kenapa? Karena pikiran. Dunia roh, iman itu dunia roh. Kamu pikirkan, pasti rugi terus. Sebab kalau kamu mikir itu selalu demi kepentingan kamu, bukan kepentingannya Tuhan. Ya toh. Kalau kamu mikir, pasti tidak mau rugi lah. Tapi kalau kamu dengan iman, rela rugi. Harus mati. Lah memang Yesus sudah bilang kok, setia sampai mati. Nah ini ada bukti nih. Waktu Rick Jenner itu dibawa ke surga, bukunya ada. Iya. Kamu baca. Waktu Rick Jenner dibawa ke surga, itu Rick Jenner ketemu sama pengemis. Nah, pengemis ini dia Tuhan bilang, kamu ingat orang itu? Loh, ini kan pengemis itu Tuhan. Waktu aku kecil, aku pernah menghina dia. Waktu aku kecil, aku ketemu orang ini. Tuhan bilang, kamu pernah menghina dia. Ya dong? Loh kok dia sekarang duduk di tahta tinggi kayak gitu sih Tuhan? Kemuliaan. Dia itu seorang martir. Kamu tahu? Apa dia mati untuk engkau? Ya. Bagaimana dia mati? Pada waktu ada seorang pemabuk kedinginan di salju. Ini kalau enggak mantel tak tutupi dia mati. Terus mantelnya dibuka, ditutupin, orang itu diinjili, bertobat. Orang itu mati, dia mati. Karena dia kedinginan. Orang itu mati nih karena penyakit, kelaparan. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku bisa ngasih mantel, tapi tidak bisa kasih makanan yang sama miskin, mau gelandangan. Tapi dia mati dulu, karena kedinginan dia mati dulu. Dia martir. Ya, aduh. Dia martir, kedinginan mati dapat jiwa berapa? Satu. Apa? Jadi jiwanya orang itu. Banget. Nah itu hambamu yang dapat jiwa ribuan kok di tempat yang ada. Nah karena dia mencuri kemuliaanku, dia melakukan itu karena senang. Tapi ini melakukan karena korban, karena kasihnya kepadaku, dia rela. Nah itu mati.
Ada itu tadi yang sebelah sana tadi. Pak, bagaimana cara hidup ini di Roh Kudus? Hah? Jalan tiap saat sama Roh Kudus tanpa mendukai Roh Kudus. Jalan bersama Roh Kudus tanpa mendukai Roh Kudus. Enggak, dia mau tanya bagaimana caranya supaya bisa nurut terus toh, nyenengke Tuhan toh. Kalau kamu tanya bagaimana caranya, enggak ada metodenya. Yang kamu bisa lakukan, kamu baca, kamu ikuti saja hari demi hari. Dengan motivasi hati, kamu ngomong, Tuhan, yang penting aku ini mau nurut, mau nyenengke hatimu. Udah, bagaimana caranya? Aku tidak tahu Tuhan, tolonglah tuntunan. Udah, itu. Yang kamu baca, lakuin. Kamu baca, lakuin. Sudah. Wong Tuhan Yesus sudah bilang gini, kesusahan sehari untuk sehari, kesusahan besok besok, hari ini cukup hari ini, santai. Tidak bisa. Yang namanya sangkal diri itu kan berarti gini, kamu tahu itu tidak baik, ya jangan dilakuin. Tapi kamu seneng. Iya toh? Iya toh? Tapi kamu harus berani melawan. Nah, itu kamu tidak bisa pakai kekuatan dewek. Seperti yang saya tadi katakan. Contoh tadi loh, saya ngasih tahu tadi loh. Sekarang dek nafsumu timbul, ya ndak bisa tembok atasi kamu sendiri, ndak bakal bisa. Caranya, ya minta tolong keteriak sama Roh Kudus. Karena dia penolong kamu. Jadi bagaimana kita bisa menyangkal diri, bagaimana kita bisa pikul salib, itu hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa. Caranya, kamu jujur, kamu terbuka, minta tolong dia, jalan dengan dia. Udah, mesti sampai. Nah, kalau kamu tanya metodenya bagaimana, caranya bagaimana? Tidak ada cara, Roh Kudus itu tidak punya metode. Tergantung daripada situasi dan kondisi. Contohnya kamu ngerti firman banyak, dituntut banyak. Kamu ngerti sedikit, dituntut sedikit. Jadi tidak bisa buat ukuran semua orang sama. Tidak pernah sama. Buat kamu boleh, buat orang lain tidak boleh. Gitu. Ya, contohnya gini. Perkara makan aja lah. Orang yang tukang suka makan itu pelahap. Ya toh? Tapi Tuhan bilang dibatasi, jangan terlalu banyak, nanti merusak tubuhmu. Ya. Sebaliknya orang yang kurus Tuhan makan yang banyak. Lihat, karena dia tidak mau makan. Lu kok tidak makan tubuhmu rusak nanti. Itu lihat kurus kering kayak gitu krempeng. Makan lu. Yang ini suruh makan, yang itu tidak boleh makan. Lihat tak? Nah ya itu memang maunya Tuhan gitu. Tidak bisa. Bawa batasi ini. Malah saya ini tidak boleh makan. Lu saya malah suruh makan. Ya tidak bisa. Memang lain-lain. Ngerti enggak? No, orang yang tidak suka makan, suruh makan pikul salib lu. Ya tak? Lo orang tidak suka makan, suruh makan itu pikul salib lu. Setengah mati sungguhan. Ya tak? Tapi sebaliknya orang yang suka makan, tidak boleh makan, pikul salib. Ini saya mau tanya, ini gara-gara mungkin banyak dengar dari Om Yusuf sendiri katanya kalau jadi Kristen santai, tapi di bulan-bulan akhirnya dengan sebenarnya dia seorang kakak, dia punya adik yang pecandu narkoba gitu, ya. Sekarang adiknya ada di rumah, karena dia tuh sudah amat Tuhan, dia sering keliling-keliling gitu, ya mana-mana. Kalau saya tanya, kalau lo perhatikan adikmu, rumahmu gitu, ya santai aja, Tuhan pelihara tuh, gimana? Ya, yang saya ingin tanyakan ya, jadi sebagai kakak kan harusnya bertanggung jawab terhadap
adiknya karena memang tinggal dia bersama adiknya. Tapi kalau dengan sikap dia mau melayani Tuhan, kalau saya bilang sih mencari kenyamanan roh gitu, apakah dia patut berkata ya santai gitu? Lah kok kamu berani mengatakan dia cari kenyamanan roh? Nah kalau dia tahu persis, nanti bisa diapa-apain kok. Saya cuma bisa mendoakan, menyediain kebutuhan, ya sudah mau diapain? Ayo, ya bener toh. Benar ya. Kalau tapi kamu pikir kok pelayanan adik kayak gitu sendiri, nah, ditekuni adik, iso apa kamu? Iso apa wong orang narkoba itu tidak bisa diapa-apain kecuali Tuhan yang jamah sendiri. Tapi bisa narkoba itu bapak tidak bisa. Bisa nih bertobat apa? Diproses Tuhan dewek. Tidak bisa mbak apain, tidak bisa. Narkoba itu tidak bisa, wong itu memang jerat setan terakhir. Kecuali kamu doakan Tuhan bertindak baru bisa. Kalau direhabilitasi ya bisa, tapi nanti campur sama temennya kena lagi. Tapi kalau Tuhan yang membebaskan baru bisa. Oh, tidak bisa. Kalau misalkan gini, ini sering nih diangkat sering sekali. Kan di kantor suka ada angkat telepon. Nah, dan 2 hari orangnya itu udah di depan saya gitu. Pas saya angkat, terus dia bilang, nggak mau terima, bilang aja makan siang apa kek. Dia nggak mau ngomong sama temennya. Terus dia itu kan ruangannya di lantai dasar, saya lantai atas. Terus saya bilang orangnya nggak ada di tempat. Terus saya udah tutup. Nah itu dosanya saya sama dia. Tergantung kamu toh. Hah? Tergantung kamu toh. Oh, tergantung saya, Pak. Iya. Loh, dia akan tanya toh, ini ada orangnya enggak mau ngomong sama kamu toh. Sama orang yang telepon kamu yang angkat toh. Nah, kamu tanya toh sama orangnya toh. Kamu mau terima enggak? Enggak. Terus orang itu suruh saya bilang aja mau begini ya. Terserah deh katanya. Nah, iya, terserah ya sudah terus kamu bilang tidak ada orangnya tidak di tempatnya dia. Iya. Nah, ya benar toh. Oh, enggak ini tingkat bawah dia udah tingkat atas. Maksudnya saya bilangnya gitu. Lah ya benar, enggak bohong tak. Oh memang dia pikir. Sekarang di depan kamu. Saya bilang, "Ih, lu bohong lu." Dia bilang, "Itu kan orangnya ada di depan." Tapi kan benar kan dia enggak di ruangannya. Itu mah bisa-bisanya lu aja. Lah iyalah. Lah karena orangnya dewi ngomong tidak mau ya aku ya bilangnya tidak mau. Caranya bilang dia ada tempatnya. Ya benar, tidak bohong. Makanya itu harus cerdik seperti ular. Nah kalau kamu bodoh, kamu dianggap dosa. Oh tidak dosa, jawabnya betul. Jempat. Ya udah, dia bilang itu. Nah ya sudah. Lah tak usah ragu-ragu. Makanya itu sebetulnya ada pelajaran lagi yang domba dan anak domba. Itu ada pelajaran lagi itu. Jadi kalau kamu kerja itu kamu sebagai domba, bukan sebagai anak domba. Tapi kalau kamu nginjil, kamu melayani itu anak domba. Tidak punya tanduk. Kalau domba punya tanduk. Kalau perlu tanduk lah. Sebab tanduk itu kuasa. Otoritas. Jangan aku anak domba ditanduin terus. Dimakan sampai serigala. Untuk bisa kasih mula-mula ya itu kamu harus punya motivasi hati mau nurut Tuhan. Duduk diem baca Alkitab berdoa wes. Jangan kalian mikir. Jangan kebanyakan tanya. Nggak bisa. Pokoknya dia kepinteran ngake akal terus mikir terus. Nggak bakal sampai nggak. Ya. Wes jam 9 lebih. Nanti saya pulang sudah jam 10. Belum makan, belum tidur. Jam 3 sudah dibangunin. Yuk.